Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas Indralaya yang beranggotakan saya, R.A. Lutfia Azahra dengan NIM 06 09 12 82 12 60 20. Perkenalkan, saya Penisa Oktarahma dengan NIM 06 09 12 82 12 60 43. Perkenalkan, nama saya Nurulita Widyastuti dengan NIM 06 09 12 82 12 60 47. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Nurrohmah dengan NIM 060912 8212 6054. Di video kali ini, kami akan membahas materi tentang asam nukleat. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yang pertama yaitu mahasiswa mampu mengetahui tentang asam nukleat. Kedua, mahasiswa mampu mengetahui fungsi dari nukleotida. Dan ketiga, mahasiswa mampu mengetahui tentang sintesis RNA dan DNA. Adapun pembahasan pada video kali ini yang pertama yaitu sejarah, yang kedua pengertian, ketiga jenis-jenis asam nukleat, keempat struktur DNA dan RNA, kelima perbedaan DNA dan RNA, keenam tata nama, dan terakhir fungsi. Sejarah. Yang pertama, ilmuwan Swiss Friedrich Miescher menemukan asam nukleat atau DNA pada tahun 1869. Friedrich Miescher mengisolasi suatu zat yang saat itu belum diketahui dari nukleus sel nanah, yang kemudian disebut sebagai nukleotida. Yang kedua, pada 1879, Albrecht Hossel menemukan asam nukleat yang tersusun oleh suatu gugus gula, gugus fosfat, dan gugus basa. Yang ketiga, pada tahun 1951, James Watson, Francis Crick, dan Maurice Wilkins menemukan model DNA. Asam nukleat merupakan senyawa majemuk yang dibuat dari banyak nukleotida. Bila nukleotida mengandung ribosa, maka asam nukleat yang terjadi adalah RNA. Sedangkan apabila nukleotida mengandung deoksiribosa, maka asam nukleat yang terjadi adalah DNA. Asam nukleat terdiri atas 4 basa nitrogen yang berbeda, yaitu 2 purin dan 2 pirimidin. Baik dalam RNA maupun DNA, purin selalu adenin dan guanin. Dalam RNA, pirimidin selalu sitosin dan urasil, sedangkan dalam DNA, pirimidin selalu sitosin dan timin. Asam nukleat dalam sel ada 2 jenis, yaitu DNA atau asam deoksiribonukleat dan juga RNA atau asam ribonukleat. Baik DNA maupun RNA berupa anion dan pada umumnya terikat oleh protein dan bersifat basa. Baiklah, materi selanjutnya adalah struktur DNA. Apa saja sih struktur DNA tersebut? Mari kita lihat. Pertama, DNA terdiri dari atas 2 rantai polinukleotida yang saling berpilih, yaitu double helix. Kedua, double helix 2 pita yang berpilih saling terikat melalui hidrogen di antara masing-masing pasangan basanya. Ketiga, keadaan saling berpasangan, complementary nature, bagi DNA merupakan inti kapasitas untuk replikasi semi-konservatif. Keempat, molekul DNA dapat direnaturasi selain didenaturasi. Kelima, pasangan guanin dan sitosin lebih sulit terpisah dibandingkan dengan pasangan adenin dan timin. Keenam, gugus fosfat yang terikat pada atom karbonsil nomor 5 dari gula pentosa. Ketujuh, gula deoksiribosa yaitu gula pentosa atom 5 karbon yang kekurangan 1 molekul oksigen pada atom karbonsil nomor 2. Berikut adalah gambar struktur DNA. Dapat kalian lihat, terdapat pasangan basa nitrogen terdiri dari adenin, sitosin, timin, dan guanin, gula pentosa, ibu tangga, dan ikatan hidrogen dapat kalian lihat di gambar. Materi selanjutnya adalah struktur RNA. Mari kita lihat apa saja struktur dari RNA. Pertama, RNA memiliki bentuk pita tunggal dan tidak berpilin. Kedua, tiap pita RNA merupakan polinukleotida yang tersusun atas banyak ribonukleotida. Ketiga, tiap ribonukleotida tersusun atas gula ribosa, basa nitrogen, dan asam fosfat. Keempat, basa nitrogen RNA juga dibedakan menjadi basa purin dan basa pirimidin. Kelima, basa purinnya sama dengan DNA, tersusun atas adenin dan guanin. Keenam, basa pirimidinnya berbeda dengan DNA, yaitu tersusun atas sitosin dan urasil. Ketujuh, tulang punggung RNA tersusun atas deretan ribosa dan fosfat. Kedelapan,
Ribonukleotida RNA terdapat secara bebas dalam nukleoplasma dalam bentuk nukleosida trifosfat seperti adenosin trifosfat ATP, guanosin trifosfat GTP, cysteine trifosfat CTP, dan uridin trifosfat UTP. Kesembilan, RNA disintesis oleh DNA di dalam inti sel dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Ke-10, RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Ke-11, setiap nukleotida memiliki satu gugus fosfat, satu gugus pentosa, dan satu gugus basa nitrogen. Struktur RNA. RNA memiliki bentuk pita tunggal yang tidak berpilin. Tiap pita RNA merupakan polinukleotida yang tersusun atas banyak ribonukleotida. Tiap ribonukleotida tersusun atas gula ribosa, basa nitrogen, dan asam fosfat. Basa nitrogen RNA juga dibedakan menjadi basa purin dan basa pirimidin. Basa purinnya sama dengan DNA, tersusun atas adenin dan guanin. Basa pirimidinnya berbeda dengan DNA, yaitu tersusun atas sitosin dan urasil. Tulang punggung RNA tersusun atas deretan ribosa dan fosfat. Ribonukleotida RNA terdapat secara bebas dalam nukleoplasma dalam bentuk nukleosida trifosfat, seperti adenosin trifosfat atau ATP, guanosine trifosfat atau GTP, cysteine trifosfat atau CTP, dan uridin trifosfat atau UTP. RNA disintesis oleh DNA di dalam inti sel dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki satu gugus fosfat, satu gugus pentosa, dan satu gugus basa nitrogen atau basa N. Jenis-jenis molekul RNA. Yang pertama, ada messenger RNA atau mRNA. Yang kedua, ada ribosomal RNA atau rRNA. Yang ketiga, ada transfer RNA atau tRNA. Perbedaan DNA dan RNA. Dari segi letaknya, DNA terletak di inti sel dan mitokondria, sedangkan RNA terletak di inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Dari segi bentuk, DNA berbentuk pita spiral ganda, sedangkan RNA berbentuk pita tunggal. Dari komponen gulanya, DNA memiliki komponen gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA komponen gulanya berupa ribosa. Dari segi ukuran, DNA memiliki ukuran yang sangat panjang, sedangkan RNA memiliki ukuran yang pendek. Basa nitrogennya, DNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin, sedangkan RNA, basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Dari segi kadarnya, DNA tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein, sedangkan pada RNA berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Dari segi fungsinya, DNA berfungsi untuk mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan pada RNA berfungsi sebagai sintesis protein dan membawa informasi genetik. Dari segi penampilannya, DNA muncul sebagai heliks ganda, tampak seperti tangga berpilin, spiral, yang terdiri dari gula dan fosfat. Kan RNA tampak seperti benang spiral dengan basa mencuat menuju pusat. RNA ini terdiri dari gula, fosfat, dan basa nitrogen. Nukleosida terdiri dari komponen gula dan basa nitrogen. 2. Nukleotida terdiri dari komponen gula, basa nitrogen, dan fosfat. Contoh tata namanya bisa kalian lihat pada tabel berikut. Selanjutnya, fungsi asam nukleat. Asam nukleat memiliki beberapa fungsi, diantaranya menyimpan, mentransmisi, mentranslasi informasi genetik, metabolisme antara, reaksi-reaksi informasi energi, koenzim pembawa energi, koenzim pemindah asam asetat, zat gula, senyawa amino, biomolekul lainnya, dan koenzim reaksi oksidasi reduksi. Senyawa penyusun asam nukleat ada 3, yakni gugus fosforik, gula pentosa, dan juga basa nitrogen heterosiklit. Gula pentosa penyusun nukleotida memiliki bentuk furanosa. Gula pentosa penyusun asam nukleat yaitu deoksiribosa dan ribosa. DNA tersusun dari gugus gula deoksiribosa, sedangkan RNA tersusun dari gugus gula ribosa. Basa nitrogen heterosiklik yang menyusun nukleotida yakni purin dan pirimidin.
Ada 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan pembentuk RNA yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Adenin dan guanin merupakan basa nitrogen jenis purin, sedangkan sitosin, timin, dan urasil adalah derivat pirimidin. Kesimpulan, asam nukleat merupakan senyawa majemuk yang dibuat dari banyak nukleotida. Bila nukleotida mengandung ribosa, maka asam nukleat yang terjadi adalah RNA. Sedangkan apabila nukleotida mengandung deoksiribosa, maka asam nukleat yang terjadi adalah DNA. Asam nukleat terdiri atas 4 basa nitrogen yang berbeda, yaitu 2 purin dan 2 pirimidin. Baik dalam RNA maupun DNA, purin selalu adenin dan guanin. Dalam RNA, pirimidin selalu sitosin dan urasil, sedangkan dalam DNA, pirimidin selalu sitosin dan timin. DNA adalah suatu molekul rangkap di mana 2 rantai polinukleotida saling bertautan satu sama lain melalui pasangan basa tertentu. RNA terdiri dari rantai poliribonukleotida dengan susunan basa A, G, U, S. 3 jenis molekul RNA adalah mRNA, tRNA, dan juga RNA. 3 jenis molekul RNA adalah mRNA, tRNA, dan juga rRNA. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.